Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Ana Febriana. Dan saya Bunga Oktazul Putri. Pada praktikum kali ini kita akan melakukan pemrograman OTA pada ESP8266 dengan bantuan Arduino IDE. Seperti yang kita ketahui, OTA atau Over the Air merupakan suatu pemrograman yang dapat digunakan pada ESP8266 melalui jaringan atau koneksi internet. Untuk yang pertama, itu kita membuat access point dengan ESP8266. Yang kedua, itu mengisikan OTA driver pada ESP8266 sehingga nantinya bisa otomatis terkoneksi pada ESP8266 sebagai SAP. Setelah terkoneksi, nanti kabel pada ESP8266 yang kita hubungkan ke laptop untuk mengisi auto driver kemudian akan dicabut dan dipasangkan pada power bank atau dipasangkan pada laptop yang lain. Bahan-bahan yang dibutuhkan pada praktikum ini, yang pertama itu adalah SAP, yaitu access point, itu bisa nanti WiFi atau mobile phone yang kita gunakan. Dan yang kedua itu adalah ESP8266 atau ESP kedua. Dan yang ketiga, laptop atau Arduino IDE. Sebelum kita membuat access point dengan ESP8266, pastikan laptop kita itu telah menginstal aplikasi Arduino dan pastikan juga laptop kita itu terhubung dengan jaringan internet. Untuk yang pertama, sebelum kita memasukkan OTA driver pada ESP8266, kita harus mendownload dulu yaitu ESP8266 pada aplikasi Arduino. Dimana langkah-langkahnya yaitu klik file, kemudian preference, kemudian pada kotak dialog additional board manager URLs kita insertkan link ESP8266. Nanti linknya akan saya berikan pada kolom deskripsi. Kemudian klik OK. Kemudian klik tools, ambil board, kemudian board manager. Pada kotak dialog board manager tersebut kita ketikkan ESP. Setelah muncul ESP8266, kemudian klik install. Maka tunggu installnya sampai selesai. Setelah proses penginstalan toolsnya ini selesai, selanjutnya kita masuk ke program OTA driver, di mana program ini kita masukkan ke ESP8266 agar nanti ESP8266 ini bisa dijadikan sebagai SAP. Namun sebelum kita memasukkan program OTA driver ke ESP8266 ini, pastikan terlebih dahulu laptop kita itu terhubung jaringan internet. Pada program OTA driver ini, untuk SSID dan passwordnya kita ganti sesuai dengan hotspot atau jaringan internet yang kita gunakan. Untuk memasukkan OTA driver pada ESP8266 ini, terlebih dahulu kita hubungkan juga ESP8266 menggunakan kabel data ke laptop yang akan kita gunakan. Untuk memasukkan OTA driver pada ESP8266, langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Sebelumnya yaitu kita pastikan apakah tools yang kita download tadi, tools 8266-nya sudah terinstall atau belum dengan cara klik file, kemudian preference, dan kita lihat di kolom yang kita masukkan link tadi apakah sudah ada atau belum. Kalau sudah ada berarti itu sudah terdownload. Kemudian kita klik lagi tools, kemudian kita ambil board, kita ambil ESP8266, dimana itu kita ambil bagian generic ESP8266 modul. Kemudian kita ambil tools lagi, klik board, kemudian COM3. Setelah semuanya itu selesai, kemudian kita klik upload, dimana upload ini merupakan proses compiling pada ESP8266.
Proses compiling ini memakan waktu yang cukup lama, jadi kita harus menunggu proses ini sampai selesai. Setelah proses compilingnya selesai, kemudian cabut ESP8266 yang terhubung ke laptop kita, kemudian dipindahkan ke sumber daya yang lain seperti power bank atau charger. Dan di sini kita menggunakan charger. Kemudian kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu upload program Arduino IDE pada Blink via OTA ke ESP8266, di mana pemrograman ini diupload atau dilakukan melalui udara yang dalam artian itu tidak membutuhkan kabel. Pada program Blink via OTA ini kita bisa atur kembali SSID dan password yang kita gunakan pada program sebelumnya, dan kemudian kita klik tools kembali, kemudian port, dan pilih modul ESP8266. Setelah itu selesai, kemudian kita upload kembali. Proses uploadnya juga lumayan lama, jadi tunggu beberapa saat sampai uploadnya selesai. Proses upload ini selesai, itu ditandakan dengan lampu pada ESP8266 akan berkedap-kedip. Selanjutnya kita buka aplikasi Visual Studio Code, kemudian pada sudut kiri bawah kita klik icon Home. Kemudian muncul halaman PIO Home. Nah, pastikan ESP8266 kita sudah terhubung pada Visual Studio Code tersebut. Untuk mengecek terhubung atau tidaknya, klik Device, lihat pada tabel yang ditampilkan, dan di sini terlihat bahwa ESP8266 yang kita gunakan sudah terhubung. Pada halaman PIO Home, kita lihat pilihan Quick Access. Setelah itu kita klik New Project dengan memasukkan nama project kita, yaitu Blink Anabunga. Kemudian pada menu board, ketikkan ESP8266, kemudian pilih ESP12E, setelah itu klik Finish. Kemudian kita tunggu hingga halaman project wizard-nya muncul. Kemudian muncul halaman project yang akan kita kerjakan. Nah, di sini kita dapat menambahkan sintak serial monitor, di mana fungsi dari serial monitor ini adalah menampilkan output dari project yang akan kita kerjakan nantinya. Langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan project dengan program link pada ESP8266. Nah, di sini kita klik main CPP, ketikkan sintak, kemudian kita akan compile program yang sudah kita ketikkan tadi. Inilah proses dari compile programnya, dan kita melakukan upload setelah program itu selesai di-compile. Hasil dari uploading programnya, terlihat LED dari ESP8266 berkedap-kedip. Tahap selanjutnya yaitu pembuatan ESP8266 web server. Dengan langkahnya yang pertama, buat kembali project baru, dan di sini project barunya kita kasih nama web server Anabunga. Sama dengan langkah sebelumnya, pada bagian board kita pilih ESP12E, kemudian klik Finish. Pada project ini kita membutuhkan dua library, yaitu Asynchronous TSP dan web servernya. Kita dapat mencari pada menu platform IO Home, kemudian ketikkan keyword ESP, lalu enter. Setelah itu akan muncul ESP Asynchronous TCP. Pada bagian ini, klik Add to Project, kemudian select Project,
web server Ana Bunga, kemudian klik Add. Kemudian tunggu hingga kata congrats muncul yang menandakan bahwa penambahan library berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan pencarian library selanjutnya, yaitu ESP Asynchronous Web Server. Langkahnya sama dengan yang sebelumnya, yaitu add the project, kemudian cari nama project yang kita tuju. Setelah itu pilih add, tunggu beberapa saat. Nah, ada keterangan congrats, berarti project itu berhasil atau sudah memiliki library asynchronous tersebut. Penambahan dua library ini dapat kita lihat langsung pada platform io.ini, di mana di situ sudah secara otomatis ditambahkan asynchronous TCP dengan asynchronous web server. Setelah itu kita kembali ke main CPP, dan pada main CPP itu kita ketikkan program web server ESP-nya. Ini merupakan indeks dari HTML, dan ini nanti akan dijadikan sebagai tampilan pada browser yang akan kita gunakan nantinya. Setelah program itu diketikkan, kemudian kita kembali lakukan proses compiling atau compile. Kita tunggu sampai proses compilingnya selesai. Ini juga memakan waktu yang cukup lama. Oh iya, pada indeks HTML ini juga teman-teman bisa mengubah tampilan dari web server kita nantinya. Sebagai contoh itu bisa mengubah font atau jenis hurufnya, kemudian juga bisa mengubah latar dari tampilan kita nantinya. Setelah muncul kata sukses itu berarti dinyatakan bahwa proses compiling kita itu berhasil dilakukan. Selanjutnya yaitu kita klik icon serial monitor, di mana ini nanti outputnya adalah menampilkan IP address dari jaringan yang terhubung pada ESP. Pada output yang ditampilkan pada serial ini dapat kita lihat bahwa IP address yang terhubung pada jaringan ESP itu adalah 192.160.43.247. Kemudian IP address itu kita kopikan dan kita coba buka. Di sini kita menggunakan Google Chrome untuk mencobakannya. Setelah kita pastekan pada kotak pencarian, kemudian kita bisa lihat tampilan dari web server ESP yang telah kita programkan tadi. Nah, inilah contoh tampilan yang telah kami programkan sebelumnya. Mungkin hanya itu yang bisa kami jelaskan pada praktikum kali ini. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.